Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, calon guru penggerak yang berbahagia dan Bapak Ibu pemerhati pendidikan dan pembelajaran di Indonesia. Kali ini kami bertiga akan mempraktikkan coaching ya. Ini merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching. Dan di tempat ini telah hadir saya sendiri, Sarwo Edi, calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Surakarta selaku observer, dan di sebelah kiri saya ini sudah hadir Bapak Taufik Fajar Gumilang. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Pak Edi. Ya, beliau nanti akan praktek coaching, dia selaku coach. Kemudian di sebelah kirinya Pak Taufik ada Pak Zulianto, juga calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Surakarta. Selamat siang Bapak Juli. Selamat siang Pak Edi. Nah, pemirsa dan Bapak Ibu semuanya, sebelum coaching ini berlangsung, saya selaku observer tentunya akan menanyakan prasupervisi yang akan disampaikan oleh coaching. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya lontarkan kepada coach yang kali ini Pak Taufik Fajar Gumilang selaku coach. Pak Taufik, gimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah baik Pak Edi. Baik, ya mudah-mudahan semua dalam kondisi baik, mendapatkan kemudahan ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang perlu saya tanyakan ini Pak Taufik ya, tentunya dalam praktik coaching ini coach sudah menyiapkan rubrik penilaiannya. Rubrik penilaian yang akan digunakan seorang coach itu apa kepada coach ya? Ya, yang pertama Adi tadi adalah rubrik penilaian ya Pak Edi. Rubrik penilaiannya yang saya siapkan di sini adalah rubrik penilaian yang bersumber pada komponen-komponen tirta ya, yaitu tujuan umum yang pertama, yang kedua adalah identifikasi suatu masalah, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu Pak Edi. Jadi rubrik penilaian ada 4 ya. Ada 4 betul. Itu dengan menggunakan alur tirta. Nah kemudian yang kedua Pak Taufik, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Jadi yang ingin dikembangkan Pak Taufik selaku coaching itu apa? Kompetensinya. Kompetensinya. Kompetensi yang saya kembangkan di sini nanti ada 3 Pak Edi. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh ya Pak Edi, yang disebut dengan presence. Yang kedua adalah nanti mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Ya. Nah dari 3 hal tadi, 3 kompetensi tadi, mungkin ada yang diprioritaskan begitu Pak Taufik? Baik Pak Edi. Ya, yang saya prioritaskan di sini sebenarnya dari ketiganya penting ya Bapak Ibu semuanya. Jadi dari ketiganya penting, cuman ini nanti yang saya prioritaskan di sini adalah mengenai pertanyaan yang berbobot. Begitu. Itu, pertanyaan yang berbobot dari 3 hal tadi, yang pertanyaan berbobot yang akan dispesifik sebagai spesifik. Betul, yang ingin diobservasi. Nah kemudian yang terakhir Pak Taufik,
indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Ya, tujuan dari apa yang coaching ini dilakukan itu adalah tujuannya si coach itu akan mengajukan sebuah permasalahannya apa, dan saya membawa sebuah, dan coach itu juga bisa mencari bagaimana solusi, Pak Edi, solusi yang dihadapi dari si coach tersebut. Oh ya, seperti jadi itu. coach mampu mengeluarkan permasalahan, kemudian bisa mencari solusi secara sendiri. Betul. Ya, baiklah para Bapak Ibu pemirsa, tadi sudah saya sampaikan beberapa pertanyaan pra observasi kepada coach, dan selanjutnya ini waktu saya berikan kepada Pak Taufik selaku coach dan Pak Zuli selaku coach untuk mempraktekkan coaching ini. Monggo waktu sepenuhnya saya berikan pada Pak Taufik untuk melakukan proses coaching. Terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Yulianto. Waalaikumsalam Pak Taufik. Ya, bagaimana kabarnya Pak Yuli? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat dan bahagia ya Pak. Bahagia dan sejahtera. Luar biasa. Ya, ini nanti mohon maaf ini nanti kalau saya agak sedikit jokes. Lah di sini Pak Yuli, kita nanti akan mengadakan sebuah coaching ya Pak Yuli ya. Sebuah coaching, saya selaku coach dan Pak Yuli selaku coach, yang mana sebelumnya sudah kita bicarakan ya Pak Yuli ya. Jadi sudah kita bicarakan, Pak Yuli kok ada permasalahan, saya mencoba untuk menggali permasalahan tersebut. Nah sebenarnya Pak Yuli, apa sih Pak Yuli, tema apa sih yang akan kita bicarakan pada hari ini? Oh iya, tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini Pak Taufik ini berkaitan dengan kemampuan membaca Al-Quran. Kemampuan membaca Al-Quran dari siswa-siswa saya Pak Taufik. Kemarin itu kan saya itu mengadakan tes diagnostik. Setelah siswa-siswa itu diterima di sekolah saya, itu saya itu sebagai guru agama Islam mengadakan tes diagnostik, yaitu terkhusus kaitannya dengan kemampuan membaca Al-Quran. Oh gitu. Namun dari hasil tes itu Pak Taufik, dari hasil tes itu saya temukan masih ada beberapa dari anak-anak itu yang belum bisa membaca Al-Quran. Oh begitu. Jadi itu membuat saya agak sedih Pak Taufik. Makanya saya kepengen ngobrol dengan Pak Taufik tentang kondisi yang ada di sekolah saya itu Pak Taufik. Oh begitu, begitu Pak Yuling. Jadi kan kita selaku umat muslim ya Pak Yuling. Jadi membaca Al-Quran itu kan salah satu dasar dari pasti harusnya kita harus bisa untuk dasarnya itu minimal kalau Iqra itu Iqra 6 ya. Iqra 6 minimal harus bisa. Apalagi tingkatnya ini Pak Yuli mengajar di tingkat apa ini Pak Yuli kira-kira? Di SMA Pak Taufik. Masya Allah, di SMA ya. SMA yang membuat saya sedih itu yaitu gitu. Sudah SMA belum bisa membaca Al-Quran. Masya Allah, luar ini saya yang menyedihkan itu Pak bagi saya itu gitu. Dan agak sedikit prihatin gitu Pak Taufik. Lah sebenarnya gini Pak Yudi, sebenarnya tujuannya Pak Yuli itu apa sih Pak Yuli? Untuk kenapa sih harus wajib bisa membaca Al-Quran itu tujuannya apa sih Pak Yuli kira-kira? Oh ya, gini Pak Taufik, berkaitan dengan tujuan ya, tujuan kok orang Islam harus bisa membaca Al-Quran itu kan, ini kan semua pembelajaran agama Islam. Saya kan guru agama Islam ya, guru agama Islam. Guru agama Islam dalam pendidikan agama Islam itu yang dipelajari kan satu Al-Quran,
kemudian al-hadis gitu ya, Quran, hadis, dan semuanya itu berhuruf Arab. Oh, begitu. Berhuruf Arab, ya berhuruf Arab. Kalau tidak bisa membaca huruf Arab, otomatis dia juga tidak bisa membaca Al-Quran, juga tidak bisa membaca hadis. Padahal Quran hadis ini sebagai salah satu pedoman ya di dalam pembelajaran agama Islam itu jadi pedoman utama. Wah, itu. bagus, ya. Jadi harusnya itu kemampuan di dalam membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran bisa, berarti hadis juga bisa gitu ya. Itu harus harus dipenuhi dulu gitu. Sebagai begitu. kemampuan Pak Topik. Kemampuan awal. Ya, kemampuan syarat Oh, gitu syarat. ya. Ya, bagus ya. Jadi berarti tujuannya ini sangat-sangat penting untuk bisa membaca Al-Quran, karena di dalam bahasa Arab itu juga, di hadis juga ada, Al-Quran juga ada. Kalau nggak bisa ya tidak bisa keduanya ya Pak, otomatis gitu Pak Yuli. Lah sekarang Pak Yuli, kira-kira untuk tingkatan SMA nih, ukuran ketercapaian atau keberhasilan di dalam pertemuan atau membaca Al-Quran, kok harus membaca Al-Quran itu ukurannya seperti apa Pak? Minimal seperti apa kalau tingkat SMA gitu? Tingkat SMA emang kalau membaca Al-Quran itu kan ada dibagi 3, kalau saya itu mengkriteria itu menjadi 3 Pak Topik. Jadi yang pertama yang lancar gitu ya, lancar itu sesuai dengan kaidah tajwid ya, sesuai dengan matnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu agak lancar gitu lancar. Ya. Kemudian yang terakhir yang belum bisa membaca itu tadi. Gitu. Untuk tingkat SMA idealnya itu sudah lancar Pak Topik. Sudah lancar membaca Al-Quran. Karena ketika orang sudah masuk di SMA kok belum lancar, apalagi belum bisa, itu di lapangan. Di lapangan itu dia itu jarang sekali dia itu nanti belajar di luar, jarang. Jadi kalau sudah SMA kok belum bisa, itu ya persentasenya nampaknya nanti selamanya nggak akan bisa. Jadi SMA itu kalau menurut saya itu harus sudah bisa, gitu. Saya jadi ingat Pak Yuli, dulu saya itu pernah disuruh bapak saya itu waktu SD kelas 5 itu wajib untuk TPA. Wah, saya nggak ada temennya itu, wajib. Karena apa? Karena seorang muslim harus bisa membaca Al-Quran. Berarti tingkat SMA yang lebih tingkatnya itu umurnya itu sekitar 15-an tahun ke atas, itu berarti harus wajib bisa membaca Al-Quran. Tujuannya seperti itu ya Pak Yuli. Kira-kira ini Pak Yuli, selanjutnya kesempatan apa nih Pak yang dimiliki Pak Yuli sekarang kira-kira untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai itu gitu. Kesempatan yang saya miliki untuk mencapai tujuan saya tadi ya, tujuan saya supaya anak itu bisa membaca Al-Quran semuanya, walaupun dalam kondisinya ada beberapa yang belum bisa membaca ya. Kesempatan yang bisa saya lakukan di sekolah saya itu ada beberapa macam gitu. Yang pertama itu saya sebagai guru agama. Saya selalu mengajar pendidikan agama Islam. Untuk yang pertama ini, kesempatan ini bisa saya manfaatkan untuk lebih peduli, lebih memperhatikan khususnya kepada anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran itu dengan perhatian yang agak lebih. Artinya di dalam proses pembelajaran agama Islam kaitannya dengan baca Al-Quran itu di pertemuan awal itu Pak Topik ya, di pertemuan awal saya gunakan waktu sekitar 20 menit itu khusus untuk bertadarus atau membaca Al-Quran. Sebelum pembelajaran agama Islam. Oh begitu. 20 menit itu saya gunakan untuk bertadarus membaca Al-Quran dengan saya kelompok-kelompokkan ya. Kelompokkan untuk yang lancar, untuk yang sedang, kemudian yang belum bisa. Nah makanya untuk
saya ini nanti di dalam pembelajaran ada kesempatan untuk lebih mendekati kelompok yang belum bisa membaca itu, mendekati dengan waktu yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Tujuannya supaya nanti bisa mengejar kelompok-kelompok yang lain. Gitu. Itu yang pertama. Iya. Kemudian kesempatan kedua yang saya rencanakan juga ini juga berkaitan dengan proses pembelajaran itu Pak Taufik. Saya memberdayakan teman-temannya, memberdayakan teman-temannya yang bisa membaca. Gitu. Yang membaca lancar, saya berdayakan. Setelah mereka itu bertadarus selesai, kan waktunya lebih cepat. Udah lancar, waktunya cepat selesai, target. Lah, ini saya memberdayakan mereka sebagai tutor sebaya. Sebagai tutor sebaya. Ayo, teman kamu dibantu. Nah, kemudian untuk kelompok yang tadi belum bisa membaca, saya suruh untuk memilih sendiri. Silakan dipilih. Dipilih teman kamu yang cocok yang mana. Begitu. Nanti teman kamu yang kamu pilih yang cocok itu nanti akan mendampingi kamu dalam membaca Al-Quran. Tidak hanya di pelajaran agama Islam, tapi setiap hari minimal 1 lembar. Setiap hari. Ya, 1 lembar. Itu akan dilaksanakan di sebelum pembelajaran berlangsung. Setiap pembelajarannya atau hanya pagi saja Pak itu rencananya? Itu kalau untuk saya di pembelajaran agama saya, kemudian untuk pendampingan dari teman sebaya tadi itu setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Target minimal itu minimal membaca 1 halaman. Wah, luar biasa. Minimal 1 halaman. Ya, itu berarti harus kalau gini Pak, kalau sama gurunya mungkin agak sungkan gitu. Ya, betul. Tapi kalau biasanya itu sama temannya, itu biasanya lebih berbeda dan lebih akrab seperti itu. Mungkin ini nanti bisa mempermudah di dalam dia itu membaca Al-Quran. Kan tujuannya seperti itu mungkin. Nah, sekarang selanjutnya Pak Yuli, pasti di dalam sebuah program atau rencana Pak Yuli yang telah Pak Yuli rencanakan tadi itu pasti ada sebuah hambatan. Nah, kira-kira Pak Yuli hambatannya itu atau yang menghalangi Pak Yuli di dalam pelaksanaan program tadi itu apa Pak Yuli? Untuk hambatan ya. Setiap program pasti ada hambatan Pak. Pasti ada hambatan. Pasti ada ya. Sudah berusaha ditata gitu ya. Pasti ada hambatan-hambatannya gitu ya. Begini, memang hambatan yang saya alami di sekolah ini yang pertama ini berkaitan dengan yang ada pada siswa sendiri. Yang pertama itu di siswa sendiri. Apa kok hambatan yang muncul dari siswa sendiri itu? Kita itu sudah memfasilitasi siswa dengan berbagai macam program. Tadi yang pertama dengan diadakan pendekatan individual, ditambah waktunya gitu ya. Kemudian yang kedua dengan tutor sebaya, ditambah lagi dengan kegiatan ekstra kurikuler baca tulis Al-Quran. Itu sudah sekian banyak usaha yang kami tempuh, namun itu kembali kepada anak. Kadang masih ada anak 1-2 yang belum punya keinginan. Jadi masih ada anak yang belum punya keinginan untuk membaca Al-Quran. Ada itu yang belum artinya apa? Kita sudah memberikan fasilitas, kadang anak itu belum siap untuk melaksanakan program yang kami laksanakan. Itu yang pertama dari anak. Juga yang kedua dari guru ya, dari guru itu ya karena terbatasnya. Jadi sangat terbatas dari guru agama dibandingkan dengan jumlah siswa yang muslim itu perbandingannya ya jomplang gitu ya. Banyak yang belum bisa membaca. Kemudian kami di sekolah itu ada
3 guru agama. Ada Masya 3 guru Allah. Padahal agama. muridnya berapa itu, Pak? Muridnya itu yang muslim 1000-an. sekitar 700-an. 700. Ya, sekitar 700-an dengan Tiga. 3 guru agama. Kalau dibagi Ini ya sangat- sekitar 200-an. Oh, 200 lebih. Jadi itu sangat sangat terbatas ya, kurang tenaga gitu. Nah, sekarang nih Pak Yuli, kira-kira apa ya Pak Yuli? Tadi kan ada sebuah hambatan atau sebuah gangguan nih. Tadi yang pertama dari murid yang dia itu belum mau untuk bisa membaca Al-Quran. Yang kedua dari tenaga pendidik yang mampu memfasilitasi seluruh siswa yang sebanyak sekitar 700-an siswa tersebut. Kira-kira solusinya itu apa Pak Yuli? Ya, untuk yang pertama, untuk berkaitan dengan siswa, solusinya supaya anak itu nanti punya minat, berkeinginan untuk bisa membaca Al-Quran. Yang pertama adalah kami mengadakan pendekatan individual. Memberikan motivasi kepada anak supaya timbul rasa cinta kepada Al-Quran, kemudian berkeinginan untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian yang berikutnya juga masih berkaitan dengan siswa, itu nanti kami setiap kegiatan siswa ini untuk ngecek laporannya Pak Taufik, ini saya itu membuat satu kartu namanya kartu prestasi. Kartu prestasi baca Quran, kartu prestasi baca Iqra. Jadi disitulah nanti anak itu setelah selesai kegiatan menuangkan hasilnya di kartu itu. Dan nanti di situ kami memberikan penilaian di kartu itu. Dengan harapan dengan dinilai itu nanti semakin bertambah tanggung jawabnya gitu ya. Yang pertama, kedua itu merasa terpaksa, tapi berikutnya yang namanya ikhlas itu kan harus dipaksa dulu gitu, harus dipaksa dulu. Nanti Ya, lama-kelamaan akan jalan. Kemudian berikutnya juga berkaitan dengan terbatasnya waktu itu nanti, karena terbatasnya guru agama, nanti kami berkolaborasi dengan guru-guru lain. Guru lain untuk membantu pelaksanaan program bebas buta huruf Al-Quran di sekolah saya. Gitu. Ya, tadi sangat bagus sekali. Yang pertama adalah mengenai solusi yang pertama mengenai muridnya diberikan sebuah kesadaran sendiri mengenai kesadaran baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran tadi pembuatan kartu ya Pak Yuli, kartu kesadaran namanya Pak nih, kartu prestasi yang diisi oleh siswa seperti itu. Jadi tadi awalnya adalah terpaksa, akhirnya bisa terbiasa seperti itu. Nah, sekarang yang selanjutnya nih Pak Yuli, pertanyaannya, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana yang akan saya laksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang saya harapkan tadi, untuk agar semua siswa itu bisa membaca Al-Quran, itu yang pertama, yaitu nanti rencana itu akan kami laksanakan dalam program pembelajaran ya. Jadi dalam program pembelajaran itu nanti akan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu juga nanti dengan cara memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan tutor teman sebaya. Kemudian yang ketiga yaitu lebih mengefektifkan kegiatan ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran bagi yang belum mampu, dan yang sudah mampu itu nanti ditingkatkan, tidak hanya ekstra baca tulis Al-Quran tetapi tahfidz
dan tahsin gitu. Jadi, Kemudian program yang lain juga Pak Taufik masih ada lagi nih. masih ada lagi Luar biasa, bagi ya. siswa-siswa yang agak kesulitan, dengan Iqra rotok kesulitan gitu. Kami mencoba untuk memberikan satu metode lagi, gitu. Metode yang kalau bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya itu ada metode 8 jam bisa membaca Al-Quran. Biasa. Kita coba gitu ya. Ada satu metode namanya Sakifa gitu ya. Sakifa itu 8 jam bisa membaca Al-Quran. Jadi itu nanti bisa kami selang-selingkan dalam pembelajaran itu, di samping Iqra juga menggunakan Sakifa itu biar lebih menarik kepada anak gitu. Sakifa itu dari luar apa mungkin inovasi dari Pak Juli sendiri? Untuk metode Sakifa ini dari luar, ini asalnya dari Magelang Pak Taufik, dari Magelang. Jadi Sakifa itu dari Magelang, kami dulu sudah menemui penciptanya sendiri gitu ya, sudah menemui, sudah mengadakan wawancara gitu. Ternyata mereka sudah dipraktekkan ya, dan itu berhasil, dan itu juga kami coba untuk kita praktekkan kepada anak-anak kita. Gitu. Lah, gini Pak En, selanjutnya nih, kira-kira ukuran keberhasilan itu apa Pak Juli untuk tadi tujuan tadi? Ukuran keberhasilan dari rencana dari aksi Bapak tadi. Ya, ukuran keberhasilan berkaitan dengan proses membaca Al-Quran ini memang keberhasilannya itu tidak bisa diukur secara cepat. Ya, tidak bisa diukur secara cepat ya. Apalagi dari awal yang belum bisa membaca. Ya. Mestinya ukuran keberhasilannya ini kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Dari yang sudah lancar itu menjadi mahir. Mahir gitu ya. Kemudian yang belum lancar menjadi lancar. Kemudian yang belum bisa membaca itu nanti berkeinginan dan berkemampuan untuk membaca. Prosesnya. Jadi nanti itu keberhasilan saya itu kita bisa melihatnya dari proses dalam kegiatan pembelajaran, di dalam jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran, prosesnya. Proses. Iya, prosesnya. Berarti kayak kalau penilaian formatif ini. Iya, betul. Jadi proses dari mencapai keberhasilan tersebut. Iya. Gitu, okay. Dan ini juga saya lihat itu prosesnya itu Pak Taufik ya. Sekarang itu anak-anak saya itu ketika pas pelajaran agama Islam gitu meminta, Pak, pelajaran sekarang ngaji Pak ya. Nah, gitu. Itu kan menurut saya itu satu keberhasilan gitu ya. Pak, sekarang pelajaran agama itu sekarang ngaji ke masjid Pak ya. Oh iya, silakan ke masjid. Dan itu pun saya amati Pak Taufik itu ya. Selama 2 jam pelajaran ngaji Iqra itu ngaji terus. Mulai itu kan luar biasa antusias gitu. Jadi inilah satu keberhasilan menurut saya seperti itu. Begitu. Iya. Nah, sekarang Pak Juli, ini untuk komitmen Pak Juli yang telah tadi Pak Juli sampaikan, itu komitmen Bapak terhadap rencana aksi tadi bagaimana? Kira-kira? Rencana aksi yang sudah saya rencanakan tadi, saya berkomitmen untuk melaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian saya melaksanakannya nanti harus punya target itu. Terus kemudian yang kedua nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, dan mestinya saya memberikan contoh terlebih dahulu. Begitu. Lah, tadi Pak Juli tadi mengatakan berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Kira-kira siapa nih Pak Juli yang dapat membantu di dalam pelaksanaannya tadi? Siapa saja Pak Juli? Oh ya. Untuk yang bisa membantu teman-teman saya yang bisa membantu pelaksanaan ya kegiatan untuk baca tulis Al-Quran ini, yang jelas yang pertama dari guru agama sendiri, kemudian yang kedua dari guru-guru yang lain lintas mapel yang punya kemampuan, dan punya kemauan, kita minta untuk membantu program pemberantasan buta huruf Al-Quran di
sekolah saya. Luar biasa. Tadi Pak Julian telah disampaikan, yang telah dipaparkan dari tujuan awal, terus rencana dan solusi yang dihadapi ketika ada sebuah permasalahan. Nah, kira-kira begitu saja Pak Yuli perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku coach. Terima kasih. Ini nanti akan langsung saya kembalikan kepada observer Bapak Edi selaku observer. Oh iya, ini saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Taufik sekali selaku sebagai coach ya. Tadi sudah bersedia mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oh gitu. Dan sama-sama Pak Yuli. Sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan saya juga sudah mengutarakan, bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Semoga bermanfaat untuk kita Pak Yuli. Ini sudah lega sekarang. Oh gitu. Sudah lega. Merasa. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Yuli. Monggo Pak. Baik, Pak Taufik dan Pak Juli, terima kasih atas praktik coachingnya. Dan pemirsa, yang sudah pemirsa saksikan bahwa praktik coaching antara Pak Taufik selaku coach dan Pak Julianto sebagai coaching sudah selesai, dan saya selaku observer ingin menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya saksikan tadi. Yang pertama bahwa coach ya sudah luar biasa ini tadi untuk melakukan tahapan-tahapan tertanya sudah lengkap saya lihat, dari tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dari masing-masing tahapan-tahapan sudah dilalui, sehingga permasalahan ya, jadi coach sudah mampu memunculkan masalah ya, masalahnya apa, kemudian dari pembahasan tersebut coach sudah bisa menggali solusinya dari permasalahan-permasalahan tersebut apa ya. Nah kemudian coach juga sudah ini dari 3 kompetensi yang dihadirkan itu sudah muncul. Yang pertama kehadiran penuh ya, atau present, artinya tadi saya lihat antara coach dan coaching sangat akrab sekali, sangat ya seperti teman sendiri ya, seperti sudah bertahun-tahun melakukan komunikasi padahal baru saja bertemuan begitu ya. Nah kemudian coach juga mendengarkan aktif ini tadi apa yang coach sampaikan ya, selaku coach sudah mendengarkan secara aktif, memperhatikan dengan penuh gitu. Kemudian yang terakhir pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah muncul disampaikan kepada coaching. Nah kemudian untuk tahapan terakhir saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini Pak Taufik selaku coach. Yang pertama adalah saat melakukan coaching tadi tentunya ada indikator-indikator yang sudah dicapai. Nah, untuk pengembangan tersebut itu seperti apa Pak? Indikator-indikator yang sudah tercapai ya. Tadi untuk indikator-indikator yang sudah tercapai, yang pertama adalah sesuai dengan alur tirta Pak Edi. Yang pertama adalah tujuan umum. Tadi Pak Yulianto sudah menyampaikan apa sih tema yang ada pada hari ini. Jadi temanya apa? Oh, tentang kesulitan anak-anak itu untuk membaca Quran, khususnya tingkat SMA. Yang kedua adalah tujuan tadi sudah muncul. Tujuan juga Pak Yuli tadi sudah menyampaikan tujuannya apa dan ukuran dari keberhasilannya itu apa. Yang selanjutnya adalah identifikasi Pak Edi, yaitu yang kedua identifikasi tentang kesempatan apa Pak Yuli itu sebagai apa dan selaku apa, dan kekuatan apa yang dimiliki Pak Yuli untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Yang selanjutnya adalah rencana aksi, rencana apa yang Pak Yuli akan rencanakan, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Jadi semua sudah
sudah memenuhi alur dari Tirta seperti itu Pak Edi. Ya, Pak Taufik di awal tadi sudah menyampaikan beberapa catatan bahwa apa yang ingin dicapai dari pra percakapan tadi, kemudian diproses coaching tadi, dan di akhir ini sudah muncul semua dari 3 kompetensi itu. Lalu yang saya tanyakan untuk ke depan ini, ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi, ya, yang ingin dilakukan oleh coach? Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah, kalau saya, kehadiran penuh ya Pak Edi. Kehadiran penuh atau presence. Presence itu adalah jadi Pak Yuli saya inginkan untuk hadir secara penuh dan hadir secara terbuka dan menyampaikan pendapatnya. Begitu. Ya, baik pemirsa, praktik coaching saat ini sudah berakhir, sudah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dalam menyimak praktik coaching kali ini, dan saya selaku observer apabila menyampaikan beberapa hal tadi kurang berkenan, yang kurang baik dan seterusnya, saya mohon dimaafkan. Dan terima kasih Pak Zuli, Pak Fik yang sudah melakukan praktik coaching. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.